Di awal film, kisah masih akan berfokus di jembatan Buruganga, Bangladesh, lokasi terakhir di mana Tyler terjatuh setelah ditembak oleh Farhad, yaitu pemuda perindavan suruhan Amir Asif. Dan beberapa hari setelah Nick dan kelompoknya meninggalkan Bangladesh, mereka ternyata masih sangat yakin kalau Tyler masih hidup. Dan berbekal keyakinan tersebut, mereka pun memutuskan untuk kembali ke sana dan segera melakukan pencarian di sepanjang sungai Buruganga. Dan benar saja, sebuah keajaiban yang sulit dicerna oleh logika. Tyler ditemukan dalam kondisi masih hidup, meskipun mengalami patah tulang, luka tembak, dan dinyatakan koma. Melihat kondisi Tyler yang sangat parah dan membutuhkan perawatan ekstra, Nick dan kelompoknya memutuskan membawa Tyler ke sebuah rumah sakit terkenal yang berada di Dubai. Dan selama berbulan-bulan, Nick dan Yes menanti dengan sabar. Mereka terus menunggu dan menunggu, berharap datangnya keajaiban kedua, yaitu kesembuhan Tyler secara total. Sementara itu kita akan dibawa ke sebuah desa terpencil di negara Georgia. Lebih tepatnya akan berfokus di sebuah markas kelompok kriminal atau sebuah kelompok militer yang disebut dengan Nagazi. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria asal Georgia bernama Zurab Radiani, sosok yang kejam, bengis, dan sangat berbahaya, di mana ia tidak akan segan-segan menghabisi siapapun tanpa ampun jika ternyata ada seseorang yang ketahuan mengkhianatinya, sekalipun itu orang terdekat ataupun kerabatnya. Dan kebetulan di hari itu Zurab baru saja mendapatkan kabar tentang adik kesayangannya bernama David Radiani yang saat ini sedang mendekam di penjara. Perlu diketahui bahwa David sudah menjalani hukuman selama 2 tahun di penjara. Namun ternyata hukuman David kembali diperpanjang selama 10 tahun, yang sialnya putusannya itu tanpa sepengetahuan Zurab. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Zurab saat itu juga memanggil sang gubernur untuk menanyakan alasan dibalik keterlibatan sang gubernur yang ikut menandatangani kesepakatan perpanjangan hukuman saudaranya. Dalam hal ini Zurab sangat menyesalkan tindakan sang gubernur yang seolah-olah telah lupa jika posisinya saat ini yang telah menjabat sebagai gubernur adalah berkat bantuan Zurab. Namun bukannya memberikan solusi ataupun jalan keluar, sang gubernur justru berkelit seolah-olah ingin melepaskan dirinya dari tanggung jawab. Sehingga tanpa lagi banyak pertanyaan, Zurab dengan cepat mengambil sebuah garpu tanah dan mengayunkan garpu itu dengan cepat tepat ke leher sang gubernur. Dan yep, begitu dingin dan kejamnya sosok Zurab. Seorang gubernur sekalipun dibantai layaknya seekor sapi, sehingga bisa diasumsikan bahwa Zurab ini tidak pernah takut dengan hukum dan pemerintah setempat. Tak jauh berbeda dengan kakaknya, David juga dikenal sebagai sosok yang dingin dan kejam. Bahkan di dalam penjara, ia tega mengajak istri dan kedua anaknya untuk tinggal bersama, bertujuan agar istri dan anak-anaknya tidak terpengaruh oleh budaya asing, sekaligus ingin agar putra sulungnya suatu saat nanti akan menjadi penerus geng kriminal Nagazi. Dan suatu ketika sang istri yang diketahui bernama Ketevan mencoba mengeluhkan tentang keputusan David suaminya yang dirasa hanya membuat kedua anaknya menderita di dalam penjara. Ia bahkan juga tidak setuju kalau putra sulung mereka menjadi penerus Nagazi. Namun bukannya mempertimbangkan keresahan sang istri, David justru menampar Ketevan dengan sangat keras
yang bahkan hal itu dilakukan di depan mata putra sulungnya bernama Sandro. What was that? Fuck off. And we're gonna hold for 5, 4. Just go home, would you? That's about all I could do. Thanks, Nick, for keeping me around. Really excited about this next chapter of my life. Believe it or not, it's pretty difficult to let someone you care about die. But you fought your way back. You just have to find out why. Hari ini genap 8 bulan Tyler mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan saat ini ia pun terlihat sudah pulih dan dokter sudah memperbolehkannya pulang dengan catatan masih harus banyak istirahat untuk pemulihan. Dibantu oleh Yas dan Nick, Tyler kemudian dibawa kembali ke kabin terpencilnya di pegunungan bersalju Australia untuk menjalani masa pemulihan lebih lanjut, semacam rehabilitasi fisik dan mental yang jauh dari keramaian. What's this? We packed up your house. This is all we found. Your entire life fits in one little box. When are we going to see you again? Then we have something to celebrate. Hingga pada satu hari setelah pulang dari memancing, Tyler dikagetkan dengan kehadiran seorang tamu tak diundang yang tengah duduk santai di depan gubuknya. Di saat Tyler mencoba bertanya siapa dan apa tujuan pria tersebut datang ke sana, pria itu justru memulai percakapan dengan berbahasa basi, hingga hal itu membuat Tyler muak dan meminta pria itu agar sebaiknya pergi dari gubuknya. Melihat ekspresi Tyler yang mulai kesal dan tersulut emosi, pria tersebut yang diketahui bernama Alcott pada akhirnya mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sana. Dan Alcott ini adalah seorang agen yang diutus oleh seorang wanita bernama Mia. Ya, kalian pasti bingung kan siapa Mia? Nah, sosok Mia ini adalah mantan istri Tyler, teman-teman. Jadi Mia ini meminta pertolongan agen Alcott untuk mendatangi Tyler guna menyampaikan sebuah masalah mengenai adik kandungnya yaitu Kate Evan yang dikurung di dalam penjara oleh suaminya yaitu David. Yang artinya agen Alcott ini ingin menawarkan Tyler sebuah misi atas permintaan Mia, yaitu membebaskan Kate Evan dan kedua anaknya yang kini berada di dalam penjara kaciri yang berada di negara Georgia. Dan di momen ini pula Alcott menceritakan tentang siapa sosok David dan Zurab saudaranya. Dan seperti yang sudah saya ceritakan di awal, bahwa Zurab adalah pemimpin dari sebuah organisasi kriminal asal Georgia yang sejak kecil Zurab dan David adiknya sudah terbiasa hidup di lingkungan keras. Dan akhirnya mereka berdua membentuk sebuah organisasi kriminal bernama Nagazi yang hingga kini menjadi kelompok paling ditakuti dan paling disegani. He and his brother Zurab were pushing dime bags on the streets of Georgia, but 8 years later they built themselves quite an empire. When they were kids, they fled the civil war in Georgia with only their lives and escaped to Armenia. Their uncle, Avtandil, took them in. To survive the streets of Yerevan, they turned to a life of crime. Started running drugs in their teens, graduated to murder for hire. And by the time they returned to Georgia,
They were folk heroes. They offered their recruits a very powerful thing, family. That's how the brothers gained a cult-like loyalty. And with that, they basically built themselves a billion-dollar heroin and weapons operation. Mendengar tawaran itu tanpa butuh waktu lama, Tyler pun langsung setuju. Meskipun ia sadar bahwa kondisinya belum sepenuhnya pulih, namun karena misi ini berkaitan dengan keselamatan adik dari mantan istrinya, saat itu juga ia pun menerima pekerjaan tersebut. Sounds fun. Location? They're in the Kachiri prison. Now listen to me, pal. Listen to me really good. In my expert opinion, the problem isn't David or the guards. It's the two warring gangs that are imprisoned in there. One of which would just want to kill her, but both of which will want to kill you. And you can rest assured that his brother's going to want to throw everything at you, and I'm talking about the whole Nagazi army. It's been a pleasure. Namun pada awalnya pekerjaan ini tidak diperkenankan oleh Nick, mengingat kondisi Tyler yang belum sepenuhnya pulih, apalagi dokter masih menganjurkan Tyler untuk tetap menjalani masa pemulihan dengan istirahat yang cukup. Tapi ya begitulah Tyler, semakin dilarang, semakin memperkuat tekadnya untuk melakukan pekerjaan ini. Dan pada akhirnya Nick tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti kemauan Tyler. You were clinically dead 9 months ago. Yeah, well, I'm not now. Money should be in your account pretty soon. Singkat cerita, Tyler dan timnya termasuk Nick dan Yas kini sudah berada di Georgia. Dan untuk melakukan penyelamatan terhadap Kate dan kedua anaknya, Tyler harus masuk sendiri ke dalam penjara. Sementara Nick dan kawan-kawan menunggu di lokasi lain sesuai rencana yang sudah mereka tentukan. Berkat bantuan seorang sipir penjara yang telah dibayar untuk menjadi mata-mata, Tyler pun dengan mudah masuk secara diam-diam, tepat di saat jam tidur malam para narapidana. All teams eyes on. Looking good. Tanpa butuh waktu lama, Tyler pun berhasil masuk ke dalam sel, tempat di mana Kate dan kedua anaknya berada. Namun baru saja beberapa meter mereka berjalan keluar, Sandro tiba-tiba berteriak memanggil David ayahnya. Sehingga dalam situasi genting, Kate dengan terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa David sang ayah sedang menunggu mereka di luar sana. Namun lagi-lagi sial, Nina, yaitu putri bungsu Kate, tanpa sengaja menjatuhkan bonekanya yang menimbulkan suara, hingga membuat salah seorang napi pun terbangun dan melihat pelarian mereka. Go. Copy. Sorry, kid. Sialnya napi tersebut membuat keributan hingga memancing reaksi seluruh napi, hingga para sipir dengan cepat bersiap siaga melakukan pengamanan. Alhasil Tyler harus membawa Kate dan kedua anaknya tepat di tengah-tengah bentrok antara semua napi melawan sipir penjara. Back. Stay back. Fuck off. Back off. Go, 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 go. You guys need a way out? Working on it. I need some help. Forget Bravo, too hot. Go left, to the coal chutes. Coal chutes.
Setibanya di lokasi penjemputan, Sandro dan adiknya pun berhasil dikeluarkan melewati lorong tembok pembatas sel penjara, di mana Nick dan Yas yang sedari tadi sudah menunggu di atas sana dengan segera mengamankan Sandro dan adiknya. Namun lagi-lagi sial sesial-sialnya, Tyler dan Kate Evan yang saat itu tengah menyusul naik melewati tembok pembatas, langkah mereka harus terhenti tak kala David tiba-tiba muncul dan... Any route to Charlie that isn't through the common yard? Negative. Not through it. There must be another way. Stay close to me, right? Keep swinging that way. Di saat berada di situasi genting di mana Tyler harus berada di tengah-tengah kerusuhan, ia mencoba bertahan hidup sekaligus melindungi Kate Evan yang berkali-kali diseret, diinjak dan dihempaskan oleh para napi. Right, we're at Charlie. Open up. Stand clear. Reaching in 3, 2, 1. What took you so long? Where's out? We gotta move. I think the word's been out for a while. Where are the kids? In the car. Move. Go. Hold on. Right, everyone okay? Kids, you good? Eyes up. Threat coming from the front. Coming from the front. Those are Zurab's men. D3, move up. Tyler, we got you fixed. Got it. Nick, get rid of these guys. Already on it. Shit, we got multiple bikes and an unarmed UTV. Military grade. Stack up. Don't let them between us. Ragazzi are here. Soldiers. These men are killed. We're hit. Keep those bikes off me. They must know about David. Yeah, feels that way. Karga, Kaj. Rotate right, turn right, turn right. Son of a bitch. Think you got the last 2 fights. Keep on your tail. I'm coming in quick. UTV on the left. Approaching Xville, straight ahead. Hang on tight. Right, team, we're 2 mics out. Get ready for action. I got you. Girls hurt. We gotta move. North foot. 40 seconds out. Slow them down. All right. Yaz, get us a med kit. All right, got it.
Meskipun mereka berhasil selamat dan masuk ke dalam kereta, bukan berarti Tyler dan kawan-kawan telah berhasil melakukan misi penyelamatan, di mana kali ini serangan kembali datang melalui serangan udara yang digencarkan oleh pasukan militer anak buah Zurab. One helo, one still there. Copy. Nick, you good? Nick! You okay? Better than him. Shit, get down! Cover me! Chris are out. You're kidding me. Guys, secure the family. We got no brakes. We're almost there. Hold on. My team's waiting for us at the end of the line. It's gonna be a rough landing, so hold on tight. Figure it out later, mate. Setelah berhasil menghabisi seluruh pasukan Zurab dan juga berhasil keluar dari gerbong kereta yang anjlok, Sandro, yaitu anak sulung Ketevan, tiba-tiba mengamuk saat mengetahui bahwa David ayahnya telah tewas dibunuh oleh Tyler, tanpa menyadari bahwa sebenarnya sang ayah adalah orang yang sangat jahat yang selama ini telah mencuci otaknya dengan ajaran kejahatan. Did you kill him? Huh? Did you kill him? Sementara itu Zurab yang baru saja mendengar kabar tentang David adiknya yang tewas di penjara, tentu saja membuat Zurab merasa sangat sedih, di mana kesedihan itu ikut mempengaruhi anggota Nagazi lainnya. Bagi mereka, kesedihan Zurab adalah sebuah pertanda bahwa sang pemimpin tengah dilanda kemurkaan dan kebencian. ბოლომდე გამოყვები და არ მიგატოვებ იციაში. ჩემი სიცოცხლე თქვენია. Jimmy's. Aye. Di waktu yang hampir bersamaan, Tyler dan kawan-kawan sedang dalam penerbangan menuju Vienna, Austria, di mana Sandro masih saja terlihat kesal pada Tyler dan timnya, sehingga ketika semua lengah, Sandro si bocah dungu ini pun dengan bodohnya menghubungi Zurab sang paman, memberitahu Zurab tentang kemana tujuan mereka pergi, di mana ia menganggap bahwa sang paman akan peduli terhadap nasibnya dan keluarganya. Tanpa ia sadari bahwa sebenarnya Zurab sama sekali tak peduli dengan keluarganya,
Karena tentu saja saat ini Zurab hanya ingin membalaskan dendam, bersumpah akan menghabisi orang-orang yang telah membunuh adik kesayangannya. Kismet. Bitia. Sandro var. Sandro صدقم. خودت میخواد. خودت من باشه نمی‌بینی. صد میدی خرط تو بگید خیر. Setibanya di Vienna, Austria, Ketevan dan kedua anaknya diamankan di sebuah apartemen mewah yang untuk saat ini dianggap menjadi tempat persembunyian yang paling aman buat mereka. You kept your kids from harm. Found a way with nothing. Alone. I know what it feels like. I've been there. Everyone deserves a second chance. Dan di satu kesempatan Sandro lagi-lagi mengajak Tyler berdebat untuk melampiaskan kekesalannya, di mana si bocah mengatakan bahwa misi penyelamatan yang dilakukan Tyler dan timnya justru hanya mencampuri urusan keluarganya, tanpa ia sadari jika bukan karena Tyler dan kawan-kawan, sudah pasti dirinya, ibu dan juga adiknya akan selamanya hidup menderita di dalam penjara. Sandro, tolol. Dengan penuh kesabaran menghadapi bocah yang satu ini, Tyler pun mencoba menjelaskan tentang sosok ayah dan pamannya yang menjadi ketua dari sebuah kelompok yang meresahkan bernama Nagazi. Yang artinya Tyler menegaskan bahwa semua kepedulian dan ajaran ayahnya tidak lebih dari hanya kebohongan semata, di mana sang ayah hanya peduli terhadap masa depan kelompoknya. Dan jikalau sang ayah memang benar-benar sayang dan peduli terhadap keluarganya, tidak akan mungkin David menempatkan keluarganya sendiri di dalam penjara. Dan saat itulah Tyler dikejutkan dengan pengakuan Sandro yang sudah menghubungi pamannya yaitu Zurab. Dan tak lama setelah Sandro mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul helikopter pasukan Zurab yang ternyata mereka tiba lebih cepat dari dugaan. Oh, kid, what did you do? We gotta move. What's going on? They found us. Attack teams north side, move. Back it up, let's go. Dan dasar si bocah sialan bin tolol setolol-tololnya, masih saja ia mengirim pesan dengan Zurab untuk bertemu janji di belakang gedung. Dan ketika Ketevan memergokinya dan mencoba membuat putranya tersebut untuk mengerti situasi, sayangnya mereka tidak sempat menyadari ketika tiba-tiba Get down! Get down! Come on. Get in the car. Sandra! Sandra! Kid, wait! I got him. Yes! No! He's going to his uncle. Nick, stay in radio contact. Hey! Come in! Hey! Come back here! Sandro! Come on, kid, come back. Hey, kid, trust me, you don't want to do that. 어디 좀. Come back here, come back to your mother. 산드로 누구 신이에요? 모두. Your mother did all of this to protect you. Come back. 어디 주인탄? 어디야? დედა ჩემის ბრალი არ იყო. უბრალოდ იქიდან გამოყვანა უნდა და ჩვენი. 아저씨, 담배로드. Oh, you're right. You're right. We got the bitch. Granata!
everyone. Arkadia, dama uydurun. Dediyse şuna başına daha vurun Hamid. Det samme man skulle få højgrønne, der er nok tjerne. Dediyse şuna başına daha vurun. Bitti. Sementara itu Tyler terlihat kesulitan membawa Ketevan dan putrinya keluar dari gedung tersebut, lantaran semua jalan keluar sudah diblokade oleh pasukan Zurab yang telah dibekali senjata berat dan mematikan. Begitu pula dengan polisi setempat yang berada di dalam helikopter. Mereka sama sekali tak berdaya ketika Zurab dan pasukannya membrutal meledakkan helikopter dan mobil patroli menewaskan mereka semua. Take their wings. Copy. Double. Tak menemukan celah untuk kabur membuat Tyler dengan terpaksa membawa Ketevan dan putrinya kembali masuk ke dalam gedung. Sementara Nick dan Nias diminta untuk naik ke lantai atas terlebih dahulu untuk menjatuhkan helikopter milik Zurab yang menjadi satu-satunya harapan mereka agar bisa pergi dari gedung tersebut. Sergo Konstantin reaktor cidden açığını bize mi? Di tengah pertarungan baku hantam dan baku tembak, Nick tak sengaja jatuh pingsan yang membuat tubuhnya perlahan bergerak nyaris terjun jatuh ke bawah gedung. Beruntung Tyler berhasil menyelamatkannya, namun Zurab tiba-tiba muncul. I'm going to enjoy killing you. Yeah, get in line. You must really care for this woman. Now you know how it feels to lose someone you love. You trust me? Should I not? Get your family. Yes. Sarah, Yeah. Are you good? let's go. Let's go. Namun sangat disayangkan Tyler tidak langsung menghabisi Zurab saat itu. Melihat Zurab pingsan, ia justru pergi menyelamatkan yang lainnya. Dan tentu saja itu adalah sebuah malapetaka di mana Zurab kembali bangkit dan menembak Yas hingga terkapar. Got the family. Heading up. On my way. Let's go. Let's go. Yes. Yes. Get us up, Nick. Get us up.
Meskipun mereka berhasil menaiki helikopter dan meninggalkan lokasi, Yas yang sempat tertembak terlihat semakin melemah hingga menemui ajalnya, dan hal itu tentu saja sungguh menyakitkan buat Nick saat menyadari adik kandungnya sendiri harus tewas meregang nyawa, yang semua ini tidak akan terjadi apabila Sandro tidak membocorkan tempat persembunyian mereka kepada Zurab. Setelah tiba di Austria, Tyler membawa mereka ke kabinnya yang berlokasi di pegunungan bersalju. Dan tak lama muncullah Mia, mantan istri Tyler, yang kedatangannya di sana bukan untuk merujuk kembali bersama Tyler, namun yang pastinya untuk menjemput Ketefan, adik kandungnya. Mia, Mia, agar me konar apna khali. Mami nadir. Иди, хороший. Дэм. Мия закончик садзука ты садуки набит, ха? Sandra, смотрись. Add your coffee if you want. Milk, 2 sugars. Look, if I had anyone else to ask, I would. Yeah, I know. I'm sorry I wasn't there. I'm sorry I wasn't there. I'm sorry I didn't stay. I should have been there for you, for him. Why didn't you stay? Well, they needed me in Kandahar, and We needed you. because I was deployed, Tyler, why didn't you I stay? had orders, and Bullshit. so I couldn't. No, why didn't you stay? I couldn't. Sementara itu Sandro terlihat sedang berada di lapangan udara bersama Zurab dan sisa pasukannya. Dan di momen itu Zurab sempat diperingatkan oleh orang kepercayaannya atau sang penasehat, meminta Zurab agar sebaiknya menghentikan aksinya mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar. Dan saat ini kelompok Nagazi ternyata sedang diburu oleh semua negara. Sang penasehat juga menyesalkan tindakan Zurab yang terlalu menggebu-gebu, hingga semua pasukan terbaik mereka pun harus tewas hanya untuk misi balas dendam yang bahkan situasi semakin kacau. Namun mendengar nasihat tersebut, Zurab merasa kalau sang penasihat sepertinya tidak menghargai kematian adiknya. Sehingga Zurab dengan beringas saat itu juga menembak sang penasihat hingga terkapar tak lagi bernyawa. Tak lama kemudian Zurab pun menghubungi Tyler untuk memintanya datang ke lapangan udara. Ia mengancam akan menghabisi Sandro jika ia tidak datang, sehingga dengan terpaksa Tyler memutuskan untuk pergi sendirian dan melarang Nick untuk ikut bersamanya karena tak ingin kehilangan anggota timnya lagi. Why don't you tell me where you are and we can finish what we started? Want to negotiate? At the airfield, by St. George's Church. I'm not coming to negotiate. Don't do this. Stay with her. Get them out. Open the door. Open the door! Tyler!
Namun ketika melihat Tyler yang datang seorang diri namun melakukan serangan yang sangat mengerikan, membuat Zurab yang mulai panik saat itu juga merasa perlu untuk menggunakan rencana B, yaitu dengan menjadikan Sandro sebagai sandera sebagai perlindungan untuk dirinya sendiri. Namun saat memasuki sebuah gereja, Tyler tak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Sandro mengenakan rompi peledak dengan pemicu yang ada di tangan Zurab. It's between me and you. Let him go. No, he stays here. You know, God gave me a mission to rain vengeance upon your head. Sometimes there's a great sacrifice in enacting God's will. Merasa berada di atas angin, Zurab menyuruh Sandro untuk mengambil pistol milik Tyler, lalu meminta si bocah dungu untuk menembak kepalanya sebagai bentuk balas dendam atas kematian David, ayah Sandro. Namun mendengar perintah itu, entah kenapa si bocah dungu tak berguna ini pun terlihat ragu untuk melakukannya. Padahal kita tahu sendiri ya, di awal si bocah banyak omon, berkoar-koar tidak terima dengan kematian sang ayah, ternyata mentalnya tidak sekuat bacotnya. Pull the trigger, consume yourself in a lifetime of guilt. Life is slowly draining from your body. Kan har till era Emily. Har rätt nog med Oliver på. Give him the weapon. Now weigh the gun in your hand and point at his head. Darum ist nicht gut getragen. Minge? Hingga tak lama kemudian Nick tiba-tiba muncul yang sepertinya sedari tadi membuntuti Tyler ke sana. Namun kedatangannya justru membuat situasi semakin kacau, di mana tiba-tiba Put the gun down. Put the gun down. Well, you can exact retribution for your brother, but it will be at the cost of his life right now. So put the gun down! Je vais lui éclater sa putain de gueule. Nick. Good boy. Good girl. I'm sorry. I'm so sorry. I will not stop. Setelah Zurab berpindah alam, Tyler dengan cepat menghampiri Nick yang sedang sekarat, dan di momen itu pula kita akan melihat Sandro yang hanya bisa duduk terdiam sambil meneteskan air mata. Ia terlihat merasa sangat bersalah dan tentunya menyesali kebodohannya yang sudah memicu kekacauan hingga memakan banyak korban jiwa. Namun meskipun Tyler dan Nick selamat dalam misi ini,
mereka tetap harus menerima ganjaran hukum di negara setempat, di mana mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara yang berbeda. Tyler ditahan di penjara bernama Graskarlau, sementara Nick di penjara Swarzau di negara yang sama, yaitu Austria. Hey, Hey, how are they? good. Safe. They're in witness protection. I helped to broker a deal with the Americans. She gave them trade routes, bank accounts, names. The Americans froze their assets, though. Took it all. If you go to my cabin, the third floorboard back from the fireplace, there's $1 million in cash. You can give it to them. I came here because I wanted. Thank you, Mia. I know I never said that. I never said thank you for doing what I couldn't. His last image of you wasn't you walking out on him. It was you going off to save people. He said, I want to be brave like Dad. Namun hanya beberapa bulan mereka menjalani masa hukuman, Tyler dibawa oleh sipir untuk menemui seseorang di luar penjara, di mana seseorang tersebut ternyata adalah Agent Alcott. It's like the goddamn sound of music out here. Told you not to get caught. Shit happens, eh? Di momen pertemuan mereka kali ini, Alcott mencoba menawarkan kebebasan Tyler dengan syarat Tyler harus mau menerima misi baru dengan bayaran yang lebih besar, yang pada awalnya Tyler menolak karena tidak ingin bekerja sendiri, kecuali bersama dengan timnya yang kini hanya tinggal menyisakan Nick saja. Dan tak perlu pikir panjang, Agent Alcott memenuhi permintaan Tyler, di mana ia juga membebaskan Nick, yang merupakan satu-satunya anggota tim terbaik yang dimiliki oleh Tyler. Dan yep, film pun selesai, teman-teman. Come and do another job for us. Not without my team, I'm not leaving her behind. Yeah, thought you might say that. Rake. That's such a fun name to say. You'll love him.